Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kali ini kita akan membahas tentang anatomi sistem pernapasan. Nah, ini kalau kita lihat struktur sistem pernapasan di dalam tubuh. Nah, di sini ada paru-paru yang letaknya di rongga dada yang dilindungi oleh tulang-tulang iga. Apa saja yang termasuk ke dalam sistem pernafasan? Kita mulai dari rongga hidung. Dari hidung, ini nostril, kemudian masuk ke rongga hidung, nasal cavity pada gambar ini, kemudian lanjut ke daerah faring, belakang hidung, terus ke bawah sampai ke laring. Laring itu letaknya di pangkal trakea. Lalu dari laring ke trakea, terus ke bronkus, nanti akan bercabang, dua ke kiri dan ke kanan, dari bronkus masuk ke bronkiolus hingga akhirnya ke paru-paru. Nah, terlihat di sini, jadi sistemnya tadi dari hidung, masuk ke faring, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, coba lihat, paru kanan terdiri dari 3 bagian atau kita sebut sebagai 3 lobus. Paru kanan. Ada lobus superior bagian atas, lobus media bagian tengah, dan lobus inferior bagian bawah. Kemudian untuk paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus, 2 bagian, yaitu lobus superior bagian atas dan lobus inferior. Jadi tidak sama bagian paru kanan dan kiri. Yang kiri hanya 2, karena di sana juga dia bagian dada kiri itu nanti akan terisi oleh jantung. Jadi paru-paru kanan ada 3 bagian atau 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 lobus. Ini struktur hidung. Lubang hidung tadi, nostril, ini tulang rawan yang menyusun hidung, namanya kartilago, yang berwarna putih. Nah, ini tulang hidung yang berwarna kuning. Ini kalau kita lihat potongan dari melintang dari potongan sagital. Nah, di sini tampak, ini dari tadi nostril, lubang hidung, kemudian akan masuk ke rongga hidung. Di situ ada kongka. Ada kongka-kongka, tulang-tulang hidung, tonjolan hidung. Kemudian dari rongga hidung ini dia akan terus ke bagian faring. Nah, faring itu yang daerah belakang hidung. Faring itu ada 2. Ada nasofaring, ada orofaring. Kalau nasofaring itu bagian yang berdekatan dengan hidung, letaknya lebih ke atas, faring yang lebih ke atas. Bagian paling belakang rongga hidung. Sedangkan kalau yang orofaring letaknya di bawah nasofaring. Letaknya lebih di belakang dari rongga, oro itu mulut, lebih di belakang rongga mulut. Nanti dari faring kemudian dia masuk ke daerah laring. Nah, ini lanjutannya. Ini tadi tulang laring itu letaknya di bagian pangkal trakea. Dari laring, kemudian terus udara masuk ke trakea. Ini trakea, kemudian dia akan bercabang 2. Titik percabangan itu namanya karina. Dari trakea bercabang 2 menjadi bronkus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, yang ke kanan dia tadi akan terus ke 3 lobus tadi. Sedangkan yang kiri akan ke 2 lobus.
kita mengenal istilah pleura. Pleura adalah selaput pembungkus paru. Jadi ibaratnya ini ada paru-paru kita, kemudian dia akan dibungkus bagian luarnya oleh membran tipis yang disebut pleura. Nah, lapisan pembungkus paru itu ada dua. Ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Nah, lapisan luar itu biasanya lebih mudah kita pisahkan. Lapisan luar itu namanya pleura parietal. Sedangkan lapisan dalam, lapisan ini menempel langsung dengan jaringan paru-paru. Namanya pleura visceral. Jadi ada dua selaput pembungkus paru. Ada pleura parietal dan ada pleura visceral. Nah, ini tadi yang kita bahas yang sudah saya sebutkan. Paru-paru itu di lobus kanan terbagi tiga lobus, superior, media, dan inferior. Sedangkan lobus kiri itu terbagi dua, lobus atas atau lobus superior dan lobus inferior, hanya dua. Nah, ini struktur tadi kalau kita mau menilai pleura. Ini lapisan paling luar ditarik satu, yang coba lihat arah panah yang diambil. Kalau diperbesar itu terlihat. Yang pink paling kiri itu adalah jaringan paru, lung. Nah, lalu ada membran tipis berwarna putih yang langsung menempel dengan jaringan paru. Itu adalah pleura visceral. Di atas pleura visceral ada pleura parietal, lapisan terluar. Nanti pleura parietal, kemudian di atasnya ada tulang iga. Jadi kalau kita ibaratkan dari luar ke dalam, dari kulit, lalu ada otot di dada kita, ada lemak di dada kita, lalu ada tulang iga. Di bawah tulang iga akan ada pleura parietal. Setelah pleura parietal, baru pleura visceral. Kemudian di bawah pleura visceral baru jaringan paru-paru. Nah, di antara pleura visceral dan pleura parietal ini ada rongga yang disebut dengan rongga pleura. Kalau kita lihat di gambar yang diperbesar panah tadi, warnanya biru. Nah, ini adalah rongga pleura. Normalnya kosong, tidak terisi apa-apa. Nanti fungsinya untuk dia akan mengisi ketika paru-parunya inspirasi. Ketika paru-paru menarik udara, maka paru-paru akan mengembang dan mengisi area rongga pleura tersebut. Jadi untuk memudahkan pleura mengembang dan mengempis. Nah, kita lihat struktur yang lebih detail lagi dari paru-paru. Ini tadi tulang bronkus, kemudian dia akan bercabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus itu bercabang-cabang lagi, cabang akhirnya adalah bronchiolus terminalis. Nah, dari bronchiolus terminalis, nanti akan langsung masuk ke alveoli. Alveoli ini seperti bulatan-bulatan ini. Jaringan paru yang paling kecil, tempat penampungan udara adalah alveoli. Di dalam alveoli inilah terdapat banyak sekali pembuluh darah, tempat udara berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah, atau dari pembuluh darah akan berdifusi masuk ke alveoli untuk dikeluarkan lewat saluran bernafas. Ini bagian hidung. Selain kita tadi mengenal ada rongga hidung, tulang-tulang hidung, di sini juga ada sinus. Sinus itu adalah struktur tulang yang memiliki rongga atau lubang. Nah, biasanya kalau misalnya bagian sinus itu tersumbat, akan menimbulkan gangguan. Kita biasanya merasa sakit pada daerah-daerah tertentu yang di tempat tersumbatnya sinus tersebut. Ada 4 sinus di daerah hidung, atau kita sebut sebagai sinus paranasal. Yang pertama di daerah frontal, di daerah dahi bagian depan. Yang kedua di ethmoid. Ethmoid itu bagian dalam dinding rongga mata, bagian tengah, bagian sini. Jadi ini frontal, kemudian di sini ethmoid,
Ada lagi sphenoid. Sphenoid itu bagian sini, lalu ada lagi tulang maksila area sini. Ini sekarang adalah otot-otot pernapasan. Gambar sebelah kiri Ananda menggambarkan otot-otot yang ikut bekerja ketika paru-paru melakukan proses atau ketika seseorang melakukan proses inspirasi. Inspirasi itu ketika menghirup udara atau menarik nafas. Maka otot-otot yang bekerja, di sini ada otot sternocleidomastoideus, otot intercosta, baik itu intercosta externa dan intercosta interna, dan otot diafragma. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas atau ekspirasi, maka yang paling berperan adalah otot-otot yang di sebelah kanan Ananda, intercosta dan sebagainya. Nanti struktur detail otot-otot yang ada di rongga dada, di bagian dada, itu bisa dilihat di atlas anatomi. Baik, demikian topik anatomi sistem pernapasan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.